hati-hati. Saya titip hati-hati. Memilih pemimpin hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti. Yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. 3 hari berselang, 29 November 2022, Jokowi semobil dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meresmikan gedung asrama mahasiswa Nusantara di Surabaya. Secara simbolik, Jokowi bilang setelah cek, Prabowo juga punya ciri kerutan di wajah dan berambut putih. Sudah saya cek ya ke Pak Prabowo, apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya, ternyata punya. Kerutan wajahnya ada. Kemudian saya cek rambutnya, ternyata juga ada putihnya. Sebagian juga ada putihnya. Artinya seperti yang saya sampaikan. Berulang kali, Jokowi melempar kode capres yang ia dukung. Berkali-kali pula PDI Perjuangan menyatakan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan memutuskan nama capres pada saat yang tepat. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam waktu dekat, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan segera mengumumkan nama capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Pertanyaannya, siapa kandidat capres pilihan Megawati dan apa juga pengaruhnya terhadap koalisi partai politik? Sudah ada politisi senior PDI Perjuangan, Arya Bima, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Pak Bima dulu, Pak Bima. Jadi kapan diumumkannya nih ultah PDI Perjuangan di 10 Januari 2023 kah? Kalau sampai hari ini yang kita persiapkan dari panitia hari ulang tahun partai pada tanggal 10 Januari, timeline agendanya memang tidak ada agenda untuk mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden sampai hari ini yang disiapkan oleh panitia. Tapi kalau untuk ancar-ancarnya kira-kira bulan pertengahan, awal, akhir-akhir? Mbak, itu yang tahu persis adalah Pak Hasto, karena yang menyampaikan Pak Hasto. Tapi intinya bahwa timing dan orangnya siapa itu memang sepenuhnya Ibu Megawati yang akan menyampaikan ke publik, dan tentunya Pak Hasto sebagai sekjen juga sebagai pelaksana di dalam mempersiapkan timing yang tepat, masih dalam lingkaran mengambil keputusan. Oke, Pak Bima, Sekjen bilang ini katanya sudah ada sosok yang melanjutkan nafas kepemimpinan dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan sebelumnya. Jadi ini sosok ini siapa kira-kira yang paling mendekati? Kalau siapa akan menjadi sesuatu yang kemudian tidak menarik diperdebatkan, tapi kriteria sosok yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Soekarno, Bu Megawati, dan Pak Jokowi adalah sesuatu yang perlu menjadi diskursus kita, karena di situ terlihat bahwa standar minimais threshold ideologis yang harus tercermin dari seorang tokoh bangsa atau pemimpin bangsa seperti presiden itu menjadi kriteria dari PDI Perjuangan atau dari Bu Megawati Soekarno Putri dalam melihat sosok tersebut, karena persoalan di setiap zaman, di setiap masa itu kompleksitasnya tentu berbeda, tetapi standar ideologi di dalam menyelesaikan persoalan itu adalah perlu menjadi sesuatu kesamaan cara pandang dalam melihat keindonesiaan, dalam melihat kebinekaan, dalam melihat bagaimana negara kesatuan Republik ini tetap utuh dan kuat. Tentunya cara pandangnya lebih pada kemampuan ideologi. Tapi ini dapat dipastikan kader PDI ya? Kalau dari apa yang disampaikan oleh Sekjen adalah orang yang dipersiapkan secara matang oleh partai, itu dalam pengertian tidak disiapkan dalam ruang pendidikan seperti sekolah, tapi bagaimana
orang tersebut memang dilihat, dicermati oleh Ibu Ketua Umum di dalam berbagai perilaku, termasuk di dalam menjalankan fungsi-fungsi penugasan partai di dalam tugas-tugas yang... Oke, berarti sinyalnya adalah kader PDI Perjuangan sendiri. Nah, ada beberapa kriteria, Mas Adi, yang sudah disebutkan oleh Sekjen PDIP. Artinya, ini Bu Mega sudah mengantongi dan sudah siap mendeklarasikan. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih. Ya, saya kira memang sangat rumit membaca soal siapa kira-kira akhirnya yang akan diputuskan oleh Megawati untuk maju dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Sekalipun Pak Hasto menyebut sejumlah kriteria, saya kira semua kader PDIP yang saat ini menjadi pejabat publik adalah mereka yang pastinya memiliki napas perjuangan seperti Soekarno, Megawati, dan tentu saja seperti Jokowi. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata bahwa soal pencapresan internal PDIP itu pastinya selalu dikaitkan dengan Mbak Puan sama Pak Ganjar Pranowo. Dua hal inilah yang sebenarnya menjadi teka-teki karena ada plus dan minusnya. Pak Ganjar misalnya punya elektabilitas cukup signifikan, ya sekalipun belum dideklarasikan sampai saat ini belum terkejar oleh figur-figur lain, tapi pada saat yang bersamaan kalau dilihat kecenderungannya elit-elit di internal PDIP lebih cenderung untuk tetap mengusung Mbak Puan Maharani sebagai kandidat capres yang layak diusung, meski menurut beberapa survei yang dirilis secara terbuka, Mbak Puan elektabilitasnya belum muncul secara signifikan. Jadi Anda melihatnya ini rumitnya nih untuk menyatukan? Rumit, karena ada plus dan minusnya. Rumit yang kedua tentu veto playernya, satu-satunya yang bisa memutuskan soal siapa yang bisa menjadi kandidat capres dari PDIP adalah Mbak Mega, bukan yang lainnya. Itu artinya apa? Ada penilaian subjektivitas yang pastinya menjadi variabel penting yang membuat keputusan Mbak Megawati itu akan mendukung siapa calon presiden yang akan diusung. Tentu butuh kontemplasi, tentu butuh feedback, tentu butuh masukan dari berbagai sumber-sumber yang cukup kredibel, bisa dipercaya, yang pada akhirnya di end of the day-nya Mbak Mega lah yang akan memutuskan. Variabel survei pasti didengar, variabel internal PDIP pasti didengar, termasuk misalnya soal hasil kontemplasi personal. Oke, jadi ada yang tadi ya, rumitnya adalah di dalamnya sendiri. Ini benar nggak sih seberapa sulit dan rumitnya sih Pak Bima untuk menyatukan elit-elit partai sendiri untuk satu figur nama yang nanti akan diusung? Mengenai capres-mencapres tidak ada kerumitan di dalam internal partai PDI Perjuangan. Karena memang semuanya memahami betul tingkat kompetensi memutuskan ini butuh suatu cara pandang ideologis, pengalaman, juga tadi Mas Adi bilang kan kalau orang Jawa wening ya di dalam melihat tidak hanya dari pikiran tapi juga dari hati. Dan Ibu Mega saya kira... Tapi kan pertanyaannya Pak Bima, ketika di dalam ada Dewan Kopral misalnya atau Kolonel, ini kan yang nampaknya kayak melihat ada riuhnya nih di dalam. Oh iya, kalau di dalam internal PDI tidak hanya pilpres, pilkada juga riuh gitu, pilgub juga riuh gitu. Tapi di sini kan dinamika ini sudah berkali-kali ada di dalam dinamika PDI. Kapan berbeda pendapat, tapi beda pandangan menentukan satu sosok, itu sudah sepakat bahwa itu diputuskan oleh Ketua Umum. Berbeda pendapat ini kadang ditangkap oleh kawan-kawan dari media atau publik seolah-olah berbeda pandangan. Tapi biasa, seperti misalnya Mbak Puan dengan Ganjar, Mas Pacul, Mas Utut, kawan-kawan yang kemarin jadi orang yang dukung Mbak Puan atau dukung Ganjar, Mas Rudi, ketemu kita juga banyak hal ngobrol-ngobrol dan tidak terlalu menjadi persoalan yang rumit. Saya kira tapi pertanyaannya gini Pak Bima. Mereka paham bahwa akhirnya toh sebenarnya tidak berarti apa-apa soal sama-sama satu suara juga ya untuk memenangkan PDI ya. Ya karena akhirnya dia bicara semua hal sudah diberikan mandat itu lewat forum tertinggi Kongres pada Ketua Umum. Jadi sebenarnya mereka cuma bunyi-bunyian aja dan tidak ada yang bisa menekan oleh Ibu Mega. Oke, Pak Bima, kalau untuk urusan elektabilitas elektoral sendiri, ini diukur juga nggak sih untuk menentukan figurnya? Karena kan yang nampaknya akan head to head nanti ada nama-nama besar ya, seperti Anies Baswedan salah satunya. Itu Ibu sudah sangat
berpengalaman sekali. Tapi tadi saya katakan, saya menggarisbawahi bagaimana sustainable dari kepemimpinan seorang Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi adalah bagaimana melihat ya tadi standar minimized threshold ideologis di dalam konteks Indonesia, baik Indonesia pada saat kita berdiri Pancasila, kemudian yang penting sekarang adalah menerjemahkan Pancasila di dalam era saat ini dan ke depan yang ini tidak mudah karena tentunya nafas perjuangannya sama, tapi bagaimana implementasi kebijakan ini tentu lebih maju dari ketiganya karena ini sudah bicara pada tantangan zaman, tantangan Indonesia ke depan dengan era global dan era nasional, tapi tidak bisa lepas dari berbagai hal yang menyangkut persoalan-persoalan ideologis. Jangan Jadi sampai menentukan presiden hanya Kementerian, misalnya saja hanya menentukan karena faktor elektabilitas karena lembaga survei. Bukan berarti tidak penting lembaga survei itu, tapi jangan diarahkan bagaimana bangsa ini dipimpin orang yang unggul hanya karena lembaga survei. Di atas itu dalam pemahaman PDI Perjuangan dan Ibu Mega harus mempunyai kompetensi, karakter, cara pandang kepemimpinan ideologis di dalam menyelesaikan persoalan. Sudah kami tangkap, jadi bukan hanya sekedar elektabilitasnya, juga ada faktor-faktor lain yang mendukung. Mas Adi, pasti ya. Mas Adi, Anda melihatnya ini elektabilitas dengan tadi figur yang lain, hal-hal yang lainnya, ini dilihatnya harus yang bagaimana sih agar supaya satu nama ini benar-benar dimunculkan di PDIP? Membaca PDIP di 2024 bagi saya harus dilihat dalam konteks keinginan PDIP ingin hat-trick menang yang ketiga kalinya. Nah, satu-satunya cara untuk hat-trick menang yang ketiga kalinya, jangan sampai memilih calon presiden. Ya, kalau salah memilih capres di 2024, maka keinginan hat-trick terutama di Pilpres dan Pileg itu hanya akan menjadi mimpi yang tidak bisa direalisasikan. Oleh karena itu, penentuan siapa capres yang membuat PDIP hat-trick ini tentu butuh kontemplasi, butuh merenung, butuh masukan dan feedback dari berbagai kalangan termasuk instrumen survei. Asumsi yang kemudian dikembangkan oleh publik, kalau PDIP mengusung calon yang memiliki elektabilitas tinggi, punya daya taksi yang cukup luar biasa di level partai politik yang lain, kok rasa-rasanya untuk menang yang ketiga kalinya di 2024 akan terwujud. Tapi sebaliknya, kalau capres yang diusung itu tidak memiliki adaptasi yang bagus, respon publik juga rendah, respon partai politik juga rendah, saya kira mimpi ini harus mulai dipertimbangkan oleh PDIP. Nah, berarti saya satu-satunya yang pasti dari PDIP itu pengumuman capres pasti di 2023 karena dan diumumkan langsung oleh ketua umumnya ya. Ya, iya, karena pendaftaran Pilpres itu kan di bulan Oktober 2023. Oke, berarti di sebelum itu ya, di antara mungkin Januari atau September atau sebelumnya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juga politisi senior PDI Perjuangan Pak Arya Bima sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.